Commerce. Welcome back to Comcast Communication Podcast. Bersama aku Aro dan juga aku Naysila. Dan setelah sekian lama akhirnya kita bisa kembali lagi nih bertemu di podcast kesayangan Commerce. Betul banget. Tapi emangnya kenapa sih Kak? Kita ini baru ada sekarang nih Comcast. Karena Comcast ini sedang ada pergantian kepengurusan sekaligus regenerasi keanggotaan. Jadinya wajar deh kalau Comcast ini lagi sibuk-sibuknya ngurusin pendaftaran. Jadi berarti ini tuh episode podcast perdana kita di periode ini ya? Iya betul banget, makanya hari ini aku excited banget karena apalagi kan ini tuh episode debut pertama kita loh. Deg-degan banget gak sih? Iya. Sama kayak Kanai, aku juga pastinya excited banget karena kita kedatangan tamu yang bener-bener spesial banget ini. Ataya dan juga Kak An. Hai. Nah boleh dong Kak, sapa Commerce yang lagi nonton sekaligus perkenalan diri. Boleh dari siapa? Ataya dulu aja. Oke, boleh banget. Oke, halo Commerce, kenalin aku Ataya. Commerce di sini bisa manggil aku Tai. Aku selaku mantan ketua Comcast periode 2024. Salam kenal Commerce. Halo Ataya. Hai. Aku ya. Oke. Iya. Sebelumnya halo Commerce, kenalin aku Anissa Amalia, biasanya dipanggil An aja. Dan alhamdulillah aku diamanahkan untuk menjadi ketua Comcast periode 2025-2026. Halo Kak An. Hai. Asik nih. Tapi kedatangan mantan ketua dan ketua baru Comcast ini bukan berarti kita mau adu atau bandingin ya Commerce. Aduh, ya bukan lah. Justru kita nih mau ngobrol-ngobrol santai, terus kita juga mau sharing-sharing lah, mau cerita-cerita gitu. Iya. Nggak mau ngebanding-bandingin kok, tenang aja tuh. Tadi bukannya udah ada jurinya di depan. Enggak gitu. Bukan kayak gitu, bukan. Enggak ada. Salah acara berarti. Nah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja yuk kita mulai obrolannya. Boleh banget, pasti Commerce juga udah pada nunggu nih. Langsung kita gas. Nah, untuk memulai podcast kita kali ini nih, aku mau flashback dulu nih ke waktu Kak Taya ini terpilih menjadi ketua Comcast tahun lalu. Nah, boleh nggak sih Kak sharing gimana perasaan kakak waktu itu? Oke, sebelumnya makasih banyak ya Nay buat pertanyaannya. Cukup lama sih, kayak itu udah 40 tahun lalu ya. Waduh, lama banget. Iya. Itu periode lalu ya, tahun lalu. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk pemilihan dan perasaannya sendiri, di pemilihan itu deg-degan banget karena emang udah dipilih dari 3 kandidat dan juga 3 kandidat itu tuh capable dan potensial semua untuk jadi ketua. Jadi benar-benar nggak expect juga bakal kepilih untuk jadi ketua Comcast di periode sebelumnya. Terus setelah kepilih, hal pertama yang aku lakukan adalah nangis karena pertama kalinya terharu dan juga kayak pertama kali ya dipercaya jadi ketua, dan itu hal yang besar kan, hal yang besar banget buat ngebawa Comcast karena mungkin dari Anne juga udah cerita ya soal Comcast ini. Comcast itu kan dia dari 2019 ya, 2019 terus dia berjalan terus dan itu tuh nggak kecil perjuangannya gitu. Jadi saat dipercayai Comcast untuk jadi ketua di periode kemarin tuh bener-bener hal yang besar dan berat banget rasanya gitu. Tapi aku ngerasa bisa ngelaluin itu sedikit demi sedikit karena aku sama BPH-PJ aku juga gitu, dan juga staff-staff lainnya. Keren banget. Oke nih, katanya bisa dibilang nggak expect lah ya untuk jadi Betul ketua, banget. untuk terpilih gitu kan. Karena Betul. tadi yang dibilang kandidatnya kan banyak banget. Tapi hebat nih Commerce. Soalnya meskipun nggak expect, tetap bisa loh tamat loh sampai akhir, sampai Iya, masa jabatannya bener ya. akhir loh. Kuat apalagi gitu ya. awalnya nangis gitu kan. Iya, masih kuat gitu. Keren. Aku juga pengen tahu dong Kak, tadi kan udah menjabat kan. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan yang paling berat pas katanya tuh lagi ngejabat gitu? Bentar, aku punya buku banyak gitu loh kayak tantangan itu. Waduh. Sampai dibuat buku satu Ada jilid. banget kayak Baik ini ya. pundak nih, Saking aduh, ya. sampai ke bawah. Enggak, berlebihan. Sebenarnya kalau tantangan tuh aku rasa merata sih ke seluruh ketua yang ada di organisasi ataupun di UKM lainnya gitu. Yang paling berat itu sebenarnya di awal-awal tuh membuat suatu keputusan gitu, karena ada keputusan yang mana tuh itu cuma bisa diputusin sama ketuanya dan harus melibatkan BPH-PJ gitu, dan di situ aku masih agak bingung gitu loh untuk ngeklasifikasiin yang mana harus ke BPH, mana harus ke BPH-PJ, dan mana emang harus keputusan aku sendiri gitu. Cuman sedikit banyak ya, Comcast ini tuh tempat di mana aku bisa belajar sambil berjalan gitu. Kalau misalnya mungkin di organisasi atau di UKM lainnya tuh aku harus
mengerti di awal gitu, jadi harus mengerti lebih cepat. Tapi kalau di Comcast ini aku bisa sembari belajar dari kesalahan apa yang aku buat berproses gitu. Jadi betul banget berproses. Jadi saat tantangan terbesar aku yaitu membuat keputusan, sama sebenarnya Comcast ini bondingnya sih gitu. Masa kayak lagi mikirin nih gimana ya caranya supaya kita tuh kan tiap bulan pasti ada selalu project ya. Project itu banyak banget, padat, dan gimana caranya anak-anak tuh nggak cuma fokus buat jalanin project dan menghasilkan suatu episode podcast aja, tapi bisa dapat bondingnya gitu. Jadi tantangan terbesarnya ngejaga BPHPJ ku, bonding, dan juga membuat keputusan sebagai ketua. Wah, I see. Cukup beragam ya Kak tantangannya. Beragam, itu dari 3 dari 1000 deh kalau nggak salah. Berapa jilid itu? Part nanti 10 katanya kan. Waduh. Nah, Commerce, dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya jadi pemimpin itu nggak bisa lepas dari yang namanya tantangan yang harus dihadapin. Tapi aku jadi kepo deh Kak. Kira-kira selama momen proses produksi konten-konten di Comcast ini, ada nggak sih Kak momen-momen lucu, random, atau yang chaotic gitu Kak? Banyak banget, dan tadi kebetulan karena dimensionnya banyak juga ya poin-poinnya, aku kayak mau nyebutin satu-satu deh, maksudnya iya kan tadi ada chaotic, random, lucu kan, jadi kayaknya aku mau nge-review sedikit podcast yang udah kita bikin di periode kemarin. Mulai dari yang chaotic ya, yang chaotic sama lucu. Kalau misalkan teman-teman di sini udah pada nonton, Commerce di rumah juga udah nonton, kita punya episode Finding Memories at CEE 2024. Nah, sebenarnya yang bikin lucunya di produksi itu karena apa? Karena CEE kemarin tuh kan ngebawa tema Get You Home ya, soal anak-anak kecil gitu. Jadi kita tuh produksi dan bikin setupnya itu tuh banyak main anak-anak kecil gitu. Jadi jadi selama proses setup dan lain-lain itu anak-anak Comcast tuh bukannya fokus dengan nanti gimana ya, tapi sibuk tembak-tembakan. Iya, sibuk main tembak-tembakan. Terus kayak di situ aduh mau ngelarang tapi ini anak-anak lagi pada bahagia banget, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, tapi akhirnya malah kebawa enjoy di mereka, dan itu bener-bener chaosnya karena narsum datang ditembakin gitu kan. Aduh, ini Ara ya, ada namanya PJ Medcon dulu, Ara, dia tuh emang ekspresif banget gitu, dan emang kebetulan deket banget sama ketua pelaksana CE tahun lalu juga. Jadi kemarin chaos banget di situ, tapi chaosnya chaos mengarah yang seneng dan lucu aja sih. Terus kalau misalkan ke arah keren, aku mau nge-review satu lagi. Aku pas di periode kemarin tuh ngepercayain satu episode yang dihandle sama angkatan N, angkatan 23 untuk full dihandle dari awal sampai akhir. Itu tuh ada episode mau untung tapi jadi buntung, soal horor. Iya, betul. Kalau misalnya Commerce di sini nonton itu horor. Yang aku kaget banget ternyata saat itu dipegang sama anak 23, mulai dari setup, kamera, dan mulai dari seluruhnya itu bener-bener kayak podcast profesional. Aduh, kacau. Iya, mana podcasternya tuh siapa ya? Siapa ya? Aduh, jadi malu. Iya, jadi kayak aku ngerasa di situ kayak wow, ternyata potensial anak-anak 23, dan pasti di 24 sekarang juga banyak banget yang lebih potensial lagi. Itu tuh bener-bener bagus banget gitu. Ya, jadi aku percaya banget sama anak-anak Comcast, dan yaitu beberapa episode yang aku suka. Tapi di balik itu sebenarnya episode Comcast tuh punya apa ya, punya ruang dan punya cerita sendiri gitu loh di aku. Cuman itu yang paling aku ingat karena apa? Karena yang tadi saking chaos dan saking kerennya. Wow, amazing. Nah, kalau dari Kak An sendiri ada nggak momen lucu saat produksi konten? Ini pas lagi aku periode sebelumnya ya. Pas periode sebelumnya. Kalau dari aku, momen lucu tuh adalah ketika kita rapat besar sih. Karena ini adalah fun fact, Commerce harus tahu kalau setiap rapat besar itu biasanya kita nggak akan selalu cuma rapat ya kayak. Iya, bukan rapat progresan aja. Tapi kita selalu Comcast itu selalu ngebawa suatu hal yang baru gitu, dan ngebikin bonding tiap anggota antar Comcast tuh naik. Itu kayak itu tuh ada aja momen-momen kayak yang dari divisi-divisi lain atau dari BPH-nya itu ada ide-ide yang kayak kita nggak kepikiran ke sana, dan itu pas rabes tuh kayak wow, ternyata Comcast tuh sebegininya loh. Kayak gitu. Nah, kalau mau nantilah. Tidak akan aku sepil semuanya di sini. Jadi kepo nih ya. Ada apa ya di rabes ya? Iya. Kita belum ada nih. Baru mulai. Garisnya startnya di sini. By the
the way tadi kan udah diceritain kan yang kejadian-kejadian yang pas lagi produksi konten. Nah, aku mau nanya dong, ada nggak sih BTS atau behind the scene yang kayak benar-benar seru lah, kayak berkesan banget gitu, mau itu lucu atau apapun itu. Boleh nggak diceritain terus kenapa tuh bisa berkesan? Boleh dari Kataya dulu. Oke, kalau misalnya BTS yang paling seru tuh sebenarnya kalau misalnya Comcast tuh lagi ngurusin buat si setting-settingannya gitu, mulai dari setting kamera, alat-alat lighting dan lain-lainnya sampai ke media konten yang lagi ngedekorasi gitu. Itu tuh seru banget menurut aku BTS karena kenapa? Karena di situ tuh biasanya kalau Comcast itu tuh ngedekorasi itu spontan. Thank you so much. Agak delay dikit ya. Kontennya lama. Ya nggak apa-apa. Ya jadi kayak ngedekorasi terus kayak di situ tuh aku seneng aja karena di situ kreativitas anak-anak tuh bener-bener kelihatan banget. Sama biasanya tuh yang tadi juga udah di-mention soal Rabes ya. Rabes yang kita selalu ada main games, post to post gitu-gitu. Pokoknya dia rame banget deh kita Rabesnya. Nah itu tuh sebenarnya salah satu bentuk dari yang tadi dibahas soal tantangan gimana cara bonding, ya itu salah satu pengaplikasiannya di Rabes itu juga. Dan yang bikin aku suka di BTS Comcast tuh ya itu. Jadi kayak setelah udah dapet Rabes dan dapet bondingnya, kita tuh biasanya ngaplikasinya lewat ya udah setelah sebelum sebelum kita tag, sebelum kita on air, itu tuh ya udah kita di situ kayak siap-siap terus kayak bercanda-bercanda gitu. Dan biasanya divisi tuh bakal ngumpul dulu gitu. Nanti diajak ngobrol sama PJ-nya gitu. Terus kayak dari podcaster gimana, kayak ngerasa deg-degan atau ngerasa ada yang dirasain ya gitu. Itu sih jadi BTS yang paling aku suka kalau misalnya kita lagi preparation buat sebelum tag. Mungkin kalau dari Kaan ada nggak yang di sini paling Yes, berkesan gitu? Paling berkesan. Aduh, semuanya berkesan lagi. Kasih gitu loh. Satu lah yang paling. Oke, boleh deh. Mungkin aku nggak akan jauh beda sama Kataya ya, karena memang ini adalah point of view-ku sebagai podcaster sebelumnya ya. Asik. Ya, jadi sebelumnya aku podcaster. Nah, yang paling berkesan adalah ketika divisi itu justru sebelum Rabes, karena di situ kan selalu ada tantangan di saat Rabes itu selalu ada hal yang kayak tadi yang Kataya sempat mention adalah ada main game, ada suatu hal yang baru gitu. Nah, biasanya dari divisi itu harus mempersiapkan sesuatu untuk kita tunjukkan. Nah, di saat itulah per divisi akan ada persaingan yang sangat tinggi antar divisi. Iya, itu. Tapi justru di situ bondingnya malah dapat di saat-saat seperti itu gitu. Comcast tuh divisinya kompetitif semua. Gak ada yang mau ngalah. Betul. Iya, betul banget. Oke, kalau dari dengar ceritanya nih ya, kayaknya aku paham sih kenapa episode itu tuh jadi paling berkesan gitu ya buat kakak. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya mengenai tantangannya, terus juga momen-momen lucu juga kak. Nah aku jadi pengen tahu deh untuk Kataya sendiri saat menjabat satu periode kemarin, apa sih kak nilai atau pelajaran yang kakak petik? Oke. Kalau misalkan untuk nilai sama pelajaran sebenarnya banyak banget ya yang bisa aku petik. Sebenarnya kalau misalnya di Comcast ini case-nya salah satu tempat di mana, ruang di mana tuh aku bisa ngekspresiin diri dan diterima dan juga dapat feedback yang sama dari teman-teman di Comcast ini gitu. Jadi aku benar-benar dapat pelajaran, dapat apa ya? Ini agak klise banget ya, cuman aku dapat keluarga banget di Comcast ini, mulai dari periode awal sampai BTW fun fact aku 3 periode Comcast. Berarti 40 tahun tuh tadi bener ya? Betul. 41 ternyata. 41 enggak kepanjangan. Iya, jadi kayak aku 3 periode Comcast tuh bener-bener enggak sama sekali apa ya, bosen atau gimana-gimana. Bahkan kalau nambah sampai 10 kayak mau deh. Oke. Bener ya? Mau lulus dulu ya. Comcast abadi. Iya, Comcast abadi. Ini kalau di Black ada Comcast di dalam. Keren banget. Enggak, udah lanjut. Jadi pembelajaran apa yang bisa aku dapetin, kurang lebihnya aku dapat pembelajaran kalau misalnya soal teknikal ya, aku jadi ngerti gimana cara penggunaan mixer, terus cara penggunaan kayak editing editor tuh gimana sih caranya gitu, terus kayak gimana cara nge-lead briefing gitu-gitu. Itu sebenarnya teknikal yang aku dapetin pembelajaran dari Comcast. Tapi kalau misalnya dulu dari itu, yang paling aku rasain sekarang itu tuh selama 1 periode aku dapat ketemu sama adik-adik yang apa ya, bisa nunjukin rasa sayangnya. Kok udah begitu aja sih? Iya, udah lah kan gak ketemu reaksinya bagus banget. Iya, jadi kayak aku bisa dapat adik-adik yang benar-benar nunjukin rasa sayangnya sama ke aku gitu. Terus itu ya tadi balik lagi, aku senang banget di Comcast itu bisa diterima jadi diri aku yang kayak gini gitu. Ya pembelajaran kayak gitu sih.
Jadi sentimental. Waduh, aduh ada tisu nggak ini? Oh belum. Belum. Akan. Soon. Oke. Kalau dari Kak An sendiri mungkin pelajaran yang bisa dipetik dari pas periode kemarin kali ya. Iya, Aduh. pas lama kakak jadi podcaster gitu. Waduh, menang terus. Oh. Podcaster handal nih Menangis bos. mulu kayaknya Kak. Menangis. Sebenarnya mungkin jawabannya juga nggak akan terlalu jauh ya, karena Comcast ini adalah fact bahwa kalau Comcast adalah bukan UKM sih, tapi maksudnya sejenis organisasi pertama yang aku ikuti saat Wow. di kuliah ini ya. Amazing. Karena kan aku memang tidak ikut organisasi apa-apa di saat semester 2. Nah, jadi ketika ada Comcast, aku daftar dan aku jadi salah satu anggota di Comcast ini, benar-benar ngasih banyak banget pelajaran terkait benar tadi teknikal yang kita gak akan tahu kalau kita tuh cuma kuliah aja gitu ibaratnya. Kayak gitu sih. Sangat menginspirasi ya tadi pelajaran yang bisa didapat dari Kataya ataupun kan. Sangat keren banget gitu. Tadi sampai kita juga bisa kayak gitu ya. Iya, bisa lah. Itu juga bisa jadi reminder lah ya buat kepengurusan Comcast selanjutnya biar lebih berbonding lagi lah gitu Comcast selanjutnya. Oke, nah ngomongin kepengurusan baru nih. Aduh, takut udah pindah Udah aja mulai nih. nih, Ani kan ketua baru Comcast nih Iya, 2025. alhamdulillah. Selamat Kak. Ini kenapa ya? Nah pasti Kompas juga penasaran nih, gimana sih Kak awalnya Kakak bisa jadi ketua di Comcast ini? Apakah udah direncanain atau mungkin dapat dorongan gitu, Iya. support dari teman-teman Kakak? Itu mah jorokin, beda. Boleh dong Kak sharing ke kita. Oke, terkait itu sebenarnya aku udah di tab dari aku masih SMA. Wow. Bohong. Kaget juga. Udah keren banget itu. Enggak. Percaya lagi. Enggak, itu kabarnya itu bohong ya guys ya, jangan dipercaya. Ini kabar realnya. Nomor 2 bikin kaget. Aduh. Kalau dari aku sebenarnya itu benar-benar tidak direncanakan sama sekali. Benar-benar aku nggak pernah kepikiran untuk kayaknya aku udah jadi ketuanya gitu. Enggak. Dan kalau dari aku itu kebetulan memang aku adalah yang salah satu-satunya yang maju untuk menjadi ketua. Sebelumnya memang sudah ada beberapa kandidat lain, tapi karena ada satu dan lain halnya itu jadinya nama aku yang maju, dan itu tuh berdasarkan hasil voting atau apa sih kan namanya tuh yang ngisi di G-form itu kan. Iya, kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya dipilihlah aku sebagai ketua. Perasaannya gimana? Itu benar-benar kakak nangis. Aku cuma bisa bengong. Jam 12 malam aku ditelepon Kataya. Aku cuma bisa kayak gimana ya gitu. Jam 12 malam banget tuh. Iya, jam setengah 12 Ini ya. jadi kelihatan gak produktif nih. Waktu sehatnya jam 12 siang kayaknya deh. Iya, jam 12 siang deh kayaknya. Enggak. Kayaknya ya. Enggak, itu tetap produktif karena itu sebenarnya aku baru bangun. Produktifnya dari malam. Makin Tahajud. Oh iya benar, betul. Ini bisa. diberes-beresin dulu ya. Disapu. Intinya kayak gitu sih. Tapi perasaannya gimana ya? Jujur pasti seneng ada, karena memang aku ada niat untuk lanjut untuk Comcast ini, karena memang kayak sama aku kalau dibelik isinya ada jantung. Kalau dibeli lagi ada Comcast ya? Ada lagi. Ke bawah ya. Kayak gitu sih. Tapi pasti seneng dan takut ya. Itu pasti sih, takut dan seneng itu pasti banget. Oke. Berarti nggak jauh beda ya sama katanya sama Betul. nggak expect Nggak gitu ya. Nggak expect template kita ya. Nggak expect. Oke, seru ya Commerce perjalanan Kak An ini bisa jadi ketua Comcast 2025. Nah, semoga kedepannya Kak An bisa membawa Comcast ke arah yang lebih baik lagi ya. Amin. Oh ya kan buat bawa Comcast ke ke arah yang lebih baik kan pastinya perlu inovasi nggak sih, karena Iya betul. Nah, kira-kira Sedap. apa nih inovasi yang akan Kak An bawa buat Comcast 2025 ini? Waduh, ini sudah ditanya dalam banget ya. Tinggal dikit-dikit. Iya, tipis-tipis. Kayaknya katanya aja yang jawab deh. Kok kaget? Kaget. Oke, aku jawab terkait hal itu. Apa inovasi yang aku bawa di periode aku ini? Mungkin lebih ke arah media sosial sih. Jadi di Comcast ini kan memang ada program kerja ya, dan juga proyek-proyek yang memang harus dikerjakan di Comcast itu. Nah, salah satu yang baru di periode aku adalah nanti akan ada
segmen atau mungkin salah satu program kerja. Dia adanya di Instagram tapi dalam bentuk reels. Ya, itu sebelumnya belum ada, di periode sebelumnya belum, dan memang baru ada di periode aku alhamdulillah gitu ya di 2025. Dan harapanku adalah ini bisa menggait engagement dari reels tersebut, karena kan memang kalau sebelumnya, kalau Kamers tahu di Instagram itu kan reels itu hanya berisi cuplikan-cuplikan dari isi podcast ya, episode podcast betul. Nah, sekarang akan ada warna baru dari Comcast namanya Comfact. Iya, Comcast Fact kayak gitu. Fresh banget nih idenya. Iya, waduh. Tunggu aja ya. Tunggu ya Comers ya. Katanya seminggu 3 kali ya. Aduh. Kayak minum obat itu mah. Sehari 3 kali itu obat. Keren banget ini, inovasinya Keren benar-benar, banget. wah mind blowing, keren banget. Bisa Waduh. kepikiran gitu buat bikin suasana Comcast tuh jadi lebih baik ke depannya gitu. Iya, amin. Nah, as a new leader of Oh, Comcast, new leader. Iya, 2025 nih kan. Boleh dong ceritain harapan kakak untuk Comcast ke depannya. Oke. Harapan aku untuk Comcast periode ini, aduh mellow banget. Enggak. Harapan aku untuk Comcast periode 2025 ini yang pastinya adalah aku berharap Comcast tetap dan akan terus menjadi tempat untuk anak-anak ilmu komunikasi, menjadi tempat belajar, tapi juga menjadi tempat untuk ketemu dengan keluarga lain gitu. Jadi nggak cuma menjalankan menjalankan proyek aja, tapi juga ada bonding di dalamnya kayak gitu. Itu sih. Semoga Comcast ranahnya tidak hanya untuk lingkup komunikasi aja, tapi bisa keluar, itu sih. Amin. Aduh, takut ya. Amin. Kalau dari katanya buat ini harapan buat periode tahun ini lah. Iya, apa nih kak? Harapannya. Harapannya ya buat Comcast sekarang, semoga bisa nemuin apa yang aku dan En rasain di periode kemarin lebih dalam lagi soal kehangatan dan juga rasa bahagia di dalam Comcast, dan semoga Comcast juga bisa bawa perubahan baik buat diri kalian secara personal ataupun secara skill kalian gitu. Terus juga buat En, semangat ya. Terima kasih. Aduh. Ini sangat-sangat keren banget lah harapan-harapannya. Semoga semua harapan yang tadi disebutin sama Kain ataupun Kak Taya bisa tercapai lah di periode Comcast yang sekarang, dan bisa menjadi lebih baik lagi lah Comcast lah ya. Amin. Iya, Ro. Kita udah nanyain soal kenangan paling memorable belum sih di Comcast? Aduh, iya lagi, Kenangan lupa lagi, iya lagi. Iya, Pikiran lagi ya. Satu pikiran. Aduh, yang mana ya? Iya. Aku 1, 2, 3 jawab bareng-bareng aja. Oke, boleh ditanya. Boleh. kayaknya agak pressure ya. Boleh dong diceritain lah pengalaman yang paling memorable Memorable. yang dialami sama Kak ataupun Kak Taya nih selama bareng-bareng di Comcast. Oke, Boleh siap dari ya. Kak siapa dulu? Bareng-barang kita. Boleh. Taunya beda. Ini sekalian uji Chemistry lah. chemistry. Bahkan muka aku aja kelihatan bingung. Enggak apa-apa, kita tutupin aja di kamera. Jangan, nanti kemarin editor. Maaf editor. Oke, coba ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rabes. Ya, ada ketawa. Ulang. 1, 2, 3. Rabes. Nah, kan beda kan? Enggak, bercanda. Ya, dari aku boleh. Yang berantem ya. Dulu aja. Oke, kalau dari aku tuh sebenarnya yang udah tadi di spill juga sama En sama aku juga di awal. Sebenarnya yang paling memorable tuh yaitu Rabes Comcast sih. Karena apa? Karena Rabes Comcast itu salah satu inovasi yang dibawain di periode aku kemarin dan berhasil untuk jadi tempat bonding anak-anak gitu. Dan kalau misalnya Rabes Comcast itu sebenarnya bentuknya itu seliar-liarnya BPHPJ gitu. Jadi konsepannya mau gimana, konsepannya mau gimana pun bebas. Karena kalau misalnya ini sedikit boleh nge-spill, kemarin tuh kita Rabes di tanggal berapa Agustus gitu ya, pokoknya di bulan Agustus. Itu kita gitu. upacara. Wow. Kita ngadain upacara. Amazing. Ya, kita ngadain upacara. Agak Betul. out of the box ya. Betul, jadi sebelum kita setelah kita progresan ya, setelah Iya. kita progresan, kita upacara dulu, terus kita lomba 17-an gitu. Wow. Itu salah satu bentuk dari Rabes Comcast yang kita lakuin tuh beberapa kali ya. Iya. Beberapa kali, dan menurut aku itu memorable banget karena di situ tuh aku bisa bisa ngelihat
anak-anak Komkes yang kompetitif, anak-anak Komkes yang bener-bener yang pokoknya podcaster paling depan, podcaster. Dulu tuh ini tagline-nya menyala podcasterku, terus kayak aduh, tapi kalah mulu. Iya. Agak curhat. Iya, kalau sekarang gimana? Aduh, jangan sampai semuanya dong. Ya jagoan ya sekarang ya. Nah iya, jadi menurut aku kalau misalkan momen paling memorable itu tuh pas lagi Rabes Komkes gitu, karena ya di situ tuh kita bisa nge-explore buat kreativitas gimana bentuk nanti Rabes tuh supaya nggak progresan doang dan anak-anak ke pressure soal kayak project-project yang bakal dijalani tiap bulan itu lewat si Rabes itu. Itu sih kalau dari aku. Nah, Kan gimana ya? Sebenarnya sama loh Kak. Kita nggak bohong, sebenarnya aku cuma ngikutin jawaban kata ya. Enggak, tapi jujur iya. Momen Rabes ini benar-benar paling memorable karena kita benar-benar kayak selalu ada hal baru ketika Rabes. Yang nanti tiba-tiba ada pakaian satpam datang. Itu gimana tuh? Iya, itu. Siapa tuh yang pakai? Editor. Ada yang bawa bantal saat Rabes dengan piyamanya. Itu tuh bisa aja kejadian, makanya sleepover. Iya. Agak ini ya. Makanya selalu ada yang baru ketika Rabes. Itu tuh benar-benar jadi momen yang paling nggak dilupain dari mulai sebelum Rabes yang kita udah divisi ini tuh udah ada ngambil tema ini, berarti kita nggak boleh. Nah kita harus ada nih cetusan-cetusan ide baru gitu. Di samping dari progresannya ya kayak gitu. Jadi ada keseruannya tersendiri ya. Jadinya Betul. Rabes tuh paling ditunggu-tunggu gitu ya. Benar. Tapi pressure juga buat BPHPJ-nya ya, karena kayak Kak Rabes kapan lagi? Kita ngapain ya Rabes ya gitu. Iya, bahkan tuh kalau misalnya pas ini sedikit cerita ya, kalau misalnya kita sebelum persiapan Rabes tuh kita seminggu sebelum Rabes tuh kita produksian dulu, buat apalagi yang buat 17-an itu. Produksian dulu, terus kayak gimana cara konsepnya post to post gitu. Terus kayak apa ya, di situ tuh forum di mana tuh BPHPJ tuh bener-bener kelihatan kayak iya menurut gua kayak gini gitu. Jadi kayak ya Allah sharing bareng tuh kerasa banget, seru banget. Wow, kebayang ya serunya. Ini ya. pressure juga sih. Iya. Kalian nggak lihat di sini ada beban 50 kg. Aduh. Enggak bohong. Untuk Komkes tidak ada yang beban. Sarangyo. Nah, terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak sih kesan pesan yang mau ingin Kakak sampaikan untuk satu sama lain gitu Kak? Lucu banget satu sama lain. Aduh. Ini sambil pegangan tangan Iya, harus gitu boleh. kan. Sambil peluk heboh ya. Takut banget. Kok takut? Takut melo Ini ini. dulu deh dari Kaan, nanti kan katanya ngasih wejangan kan. Waduh. Berasa tua banget. Nggak ada yang bilang senior. Senior. Hormat. Gimana? Waduh, ini nggak dari kata ya dulu, dari kalian dulu deh gimana? Kita baru mulai. Dari kita. Dari kita deh. Dari kita jangan. Dari aku ya. Oke, boleh. Ke Kataya. Yes. Oke. Ke Kataya atau ke Komkes? Apa sweet dulu? Kata ya kan. Berarti personal Kataya ya. Oke. Waduh, ini melo banget. Soalnya malu gitu deh diliatin. Editor tambah musik sedih nanti ya. Ini boleh ngadep belakang aja, nggak takut nangis ya dia tuh. Musik jumbo. Pada belakang, aku juga belakang. Aduh. Keretaan dong gitu. Udah stop ya. Di mic mulu deh. Yang pasti banget adalah aku mau ucapin terima kasih banyak banget untuk Kak Kataya atas satu periode yang benar-benar ngasih kesan tersendiri banget untuk Komkes ini. Dari periode Komkes kemarin aku beneran ngerasain kalau organisasi ataupun sejenisnya itu nggak melulu keras dan nggak melulu tentang senioritas, tapi tetap bisa tersimpan kekeluargaan yang ada di dalam situ gitu. Terus aku juga mau ucapin terima kasih banyak banget buat Kataya untuk sudah menjadi ketua Komkes yang keren banget. Sudah membawa Komkes pada perubahan yang sangat banyak. Kalau aku lihat dari periode sebelum-sebelumnya lagi ya, benar-benar aku melihat banyak banget perubahan baik yang Kataya bawa dari Komkes sebelumnya ini. Terima kasih ya. Terima kasih kakak-kakak. Aduh. Iya. Ini soalnya kan gitu, biasanya kan makin sedih Iya, makin sedih makin Tonnya makin turun sampai ya. Gak ada suara. Oke. Serius.
Ya sebelumnya makasih banyak ya buat apa yang En sampaikan ke aku. Kalau dari aku pertama-tama yang mau aku ucapin tuh sebenarnya mau minta maaf ke En karena belum bisa nemenin En satu periode sekarang juga. Dan sebenarnya dibandingkan ngasih pesan atau wejangan yang untuk En harus begini-gini-gini, aku yakin En udah bisa lebih tahu soal apa yang mau En bawain di Komkes ini sama teman-teman Komkes yang lain. Jadi paling kalau dari aku mau apa ya, mau bilang kalau misalkan terpilihnya kamu sebagai ketua Komkes 2025 itu pure dari kepercayaan aku 100% ke kamu untuk megang Komkes di periode sekarang. Jadi semoga En sama teman-teman BPHPJ dan juga teman-teman Komkes lainnya yang ada dalam Komkes bisa ngejalanin Komkes sesuai apa yang En mau realisasiin sekarang. Makasih banyak udah memilih Komkes ya En. Ya. Mana dia bikin tren. Iya tuh bikinnya. Jadi udah. Tisunya mana tisunya? Oke. Wah seru banget ya Komers. Cerita kenangan dari Kataya sama KN yang sangat seru dan sangat menginspirasi banget. Mulai dari cerita di balik layar, terus juga momen keseruan lainnya sampai harapan-harapan untuk Komkes ke depannya. Semua jadi satu suara yang terus berkembang. Keren, betul. Tentunya setelah tadi dengar cerita juga, terus ada sedikit wejangan mungkin dari Kataya. Kita bisa ngerasain kalau Komkes ini tuh emang udah jadi tempat yang nyaman lah buat anggota itu untuk berbagi cerita, untuk berbagi pengalaman ataupun apapun itu. Kita tuh udah ngerasa wah ini tuh rumah aku gitu. Karena walaupun suaranya ganti tapi semangatnya itu tetap sama gitu. Karena setiap cerita itu bisa bikin kita ngerasa lebih dekat sama lebih nyaman gitu. Iya betul, setuju banget. Tapi sayang banget ya kalau ternyata cerita kita hari ini harus berhenti sampai di sini. Katanya 10 episode. Iya lagi ya. Bisa nggak dibuat 2 season ya Kak ya? Iya. Nah tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak An sama Kak Taya yang udah berbagi cerita, udah sharing yang sangat inspiratif banget. Aduh, jauh-jauh dari mana Kak tadi? Maluku. Tadi aku tanya. Gimana? Nggak jadilah. Ya. Sorry. Makasih juga Komers yang udah nonton dari awal sampai akhir podcast ini. Dan semoga kedepannya ya Komkes bisa jadi lebih seru, penuh inovasi dan juga bisa menjadi wadah komunikasi yang solid untuk kita semua. Amin. Nah, seperti biasa nih, sebelum pamit aku mau ngingetin dulu untuk Komers yang belum follow Spotify dan Instagram kita. Komers bisa follow Spotify kita di kom.cast dan juga Instagram kita di @kom.cast. Dan untuk dapetin info-info seru lainnya dan Komkes lagi maaf ya agak belibet dikit. Saking excited banget kan, nggak sabar banget ini kita, nggak sabar mau perpisahan ya. Mau cepet-cepet selesai. Ya 10 episode. Kita lanjut. Buat para Komers juga yang punya mungkin pengalaman atau cerita-cerita boleh banget di-share ke Instagram kita ya. Karena siapa tahu nih cerita-cerita atau pengalaman Komers nih bisa sampai nanti kita ceritain lagi di sini. Iya betul banget. Oh iya Komers jangan lupa untuk selalu dengerin dan dukung konten-konten Komkes selanjutnya ya. Karena setiap cerita selalu punya suara. Oke, kalau gitu aku Naysila, aku Aro. kami pamit undur diri. See you in the next episode. Bye bye Komers.